Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa jazakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa diberi Allah taala kemampuan untuk pergi ke rumahnya, untuk sholat dan juga untuk menuntut ilmu. Yang ini merupakan kebahagiaan yang hakiki yang akan kita petik setelah kita meninggal dunia. Kita lanjutkan pembahasan yang lalu, surat At-Taubah ayat nomor 108, masalah beribadah di tempat yang di situ dibuat acara kesyirikan atau kebid'ahan, maka hukumnya haram. Karena Allah berfirman, wala takum fihi abadah. Engkau Nabi jangan sholat di masjid yang dibangun oleh orang munafik untuk membunuh kaum muslimin. Ini menunjukkan kita harus ikhlas di dalam beramal. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala halaman 166. Fa fi hadhil ayat ini maknanya surat At-Taubah 108. Annan niyati tu'assiru fil amkinah wal mabani. Bahwa niat itu punya pengaruh di dalam satu tempat dan bangunan. Nah, karena itu kita pergi kemana itu harus ada niat. An-niyatul khabisatu tu'assiru fil amkinati wal biqai khabisan. Niat yang jelek itu ada pengaruhnya mesti ke tempat yang jelek. Karena itu orang yang mencuri tempatnya di tempat-tempat yang jelek. Orang maksiat tempatnya di tempat yang jelek. Ya, karena itu Allah berfirman, at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita yang baik mesti dinikah oleh laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik mesti menikah dengan wanita yang baik. Al-khabisatu lil-khabisin. Wanita-wanita yang jijik disenangi oleh laki-laki yang jijik. Karena itu kita tidak menjumpai orang ahli bid'ah berkumpul dengan orang ahli sunnah. Mesti kumpul sama ahli bid'ahnya. Dan orang ahli sunnah kumpul dengan orang ahli sunnah. Alhamdulillah. Wan niyatus salihatu, niat yang baik tu'assiru fiha barakatan wa khairan. Niat yang baik ini punya pengaruh untuk mendapatkan keberkahan ketika dia menuntut ilmu, ketika dia beribadah. Makanya orang Ahlussunnah selalu mementingkan rumah Allah. Karena rumah Allah melebihi kebaikannya dari semuanya rumah di dunia ini. Fafiha, maka dalam ayat ini al-khassu ala islahil maqasid, anjuran untuk memperbaiki niat. Ya. Karena niat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian diri kita. Belum tentu orang yang zahirnya dia baik lalu niatnya baik. Wa fiha, dan ayat ini dari surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah 108, dalilun ala annal i'tibara bil maqasidi la bil madahir. Ayat ini menunjukkan bahwasanya menjadi perhatian, yang menjadi penilaian adalah niat, bukan penampilan secara zahir. Karena pencuri pun juga menampilkan dirinya orang sholat.
menampilkan ya pencopet juga menampilkan orang yang sifatnya orang yang kaya. Jadi penampilan bukanlah menjadi patokan kita, tapi niat. Karena Allah Ta'ala melihat ala at-taqwa ahuna. Lihat ketakwaan orang itu di dadanya. Haula'i banau masjidan fid dhahir. Orang munafik itu secara zahir bangun masjid. Nah. Walakin laisa maqsuduhum al-masjidah. Tapi maksud mereka bukan untuk orang yang sholat, tapi untuk menyergap orang-orang muslim di situ. Nah, ini niat ini memang banyak sekali jumlahnya. Dan orang kan tahu tempat itu tempat kemaksiatan, tempat untuk penyergapan ketika mendapatkan ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala memberitahu kepada Rasulullah SAW, la takum fihi abada, wahai Nabi, kamu jangan sholat di situ. Itu dibangun oleh orang munafik untuk menyergap diri. Selanjutnya, fadalla ala annama kullu man adhara silaha, menunjukkan pula setiap orang yang menampakkan kebaikan yuqbalu minhu akan diterima hatta tu'rafa haqiqatuhu, sehingga betul-betul kita lihat dengan nyata bahwa niatnya itu cocok dengan amalnya. Ya, ini pentingnya niat. Wa fihi at-tanbihu ala khita'il mukhati'in. Dan ayat ini juga peringatan jangan sampai kita tertipu dengan orang yang menipu. Ya, pancingan-pancingan tertentu, bujukan-bujukan rayu. Kenapa beliau Allah Ta'ala berfirman bahwasanya setiap nabi itu ada atuun sayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Setiap nabi Allah Ta'ala hadapkan musuh dari setan, manusia dan jin yang membisikkan dengan kata-kata yang manis. Maka orang yang melakukan perbuatan zina juga begitu, ucapannya menarik. Begitu syaitan membujuk manusia, bukan dengan cara yang kasar, tapi zukhrufal qawli, kata-kata yang sifatnya menarik tetapi menipu, ghurura, taghrir. Wa ayakunal mu'minuna ala khadarin daiman minal masbuhina wa min tadlilihim. Dan hendaknya orang mukmin waspada senantiasa, daiman mana senantiasa waspada terhadap orang-orang penipu, orang-orang yang sifatnya lemes bibirnya. Kecuali orang itu sudah kita ketahui keimanannya, ketahui kitanya. Karena itu bahasa di dalam Al-Quran terang-terangan, tidak ada bahasa yang basa-basi, itu jelas. Ya, fa'andir ashiratakal aqrabin, jelaskan, keluar nasihati kerabatmu yang dekat. Wa qul lahum qawlan baligha, sampaikan kata-kata yang meresap, yang menusuk. Kadang-kadang orang mengatakan pakai bahasa sindiran saja, nggak bisa orang. Ketika kita pakai yang jelas-jelas, karena Al-Quran dinamakan dzikrun, peringatan, bayyinun, huda, petunjuk, nurun, cahaya yang menunjukkan kejelasannya. Dan agar mereka tahu, karena kita menyampaikan hak bukan untuk menghina orang, tapi untuk menyampaikan, ibaratkan obat, ini obatnya. Yang mau alhamdulillah, yang tidak mau itu urusan si dia. Wa annahum qad yatadhaharuna bis shalah, kadang-kala orang itu menampakkan diri seperti orang-orang yang baik, ya. Wa yatadhaharuna bil masyari'il khairiyah, menampakkan diri membantu, yaitu bidang sosial, bantu ini bantu itu. Walakin ma tamat sawabikum, tetapi kalau kita tahu dulunya mereka itu, wa ma tamat tasarrufatuhum, dan selagi kita tahu sebelumnya tingkah laku mereka itu, tashhadu bi kadhibihim, mereka itu dusta. Nah, dia pendusta ini bahaya, jangan dipercaya lagi. Makanya Allah Ta'ala mensifati orang munafik itu yaitu dusta.
Dan juga dalam satu hadis, idza qaddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Orang munafik itu 3 sifat, bahkan 4. Ketika bicara dia bohong, ketika janji milisi, ya. Ketika diamanati khianat, wa idza khasama fajara, ketika membantah ngeyel. Orang mukmin lah itu. Dibedakan antara munafikun, orang mukmin sidqun fi kalamihi, tidak menyelisihi janji. Ini harus kita dengar. Lidah ini banyak dosanya daripada tangan. Tangan mau memukul orang tidak bisa kecuali dekat. Mulut bisa ratusan ribu kilo. Apalagi sekarang lewat internet. Apalagi lewat HP. Kadang-kadang bohong datang kemari nanti saya, tapi tidak datang. Makanya kita harus waspada siapa yang bicara. Kalau sekali 2 kali bohong, besok lagi nggak perlu kita dia biarkan saja mereka. Kalau mampu kita menasihati. Wala yuqbalu minhum fa innahu la yuqbalu minhum, maka jangan diterima. Kalau memang pendahulu-pendahulunya kebiasaannya dia bohong, kebiasaan dia menipu, kita harus menjauhi. Wala nankhati'u bil madahir dunan nazar ilal maqasid. Jangan kita tertipu dengan penampilan tanpa kita melihat maksud daripada orang itu. Karena orang munafik menipu. Yukhati'una Allah walladzina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum. Mereka itu menipu Allah Ta'ala dan orang beriman, padahal mereka tidak merasa kalau dia itu tertipu sendiri. Kemudian juga wa fihi tanbihul muslimina ilal khadar fi kulli zamanin wa makanin min tadlilil masbuhin. Dalam ayat ini juga peringatan untuk orang-orang mukmin harus hati-hati kapan saja dan di mana saja. Ya. Makanya kalau orang dia mengaku salaf, lihat temannya siapa sih dia. Karena orang mengaku banyak sekali. Kalau orang yang ahli sunnah mesti dia mencari orang ahli sunnah. Orang ahli bid'ah kawannya orang ahli bid'ah. Ya, karena lawannya as-sunnah adalah bid'ah. Karena itu tidak ada yang memusuhi orang ahli sunnah kecuali orang ahli bid'ah. Mereka mengaku muslim, ya, orang Islam mengadakan taklim di demo. Kalau yang demo itu orang kufar, masih lumayan karena kufurnya. Orang muslim, ya, dia namanya munafik dia. Kalau memang mereka tahu si fulan keliru, dibetulkan, bukan unjuk rasa. Unjuk rasa itu pekerjaannya orang kufar, bukan orang mukmin. Orang mukmin hati-hati. Dan kalau demo terus saja kita taklim. Kalau marah-marah doakan dia. Kamu minta didoakan baik, apa didoakan jelek? Karena umumnya orang demo itu orang-orang yang tidak tahu ilmu, yang menyuruh sembunyi. Didatangkan orang yang tidak tahu, tidak kenal. Ya, itu suatu saat perlu diingatkan. Kamu mau apa di sini? Kalau mau mengaji silakan. Kalau mau mengusir, kamu punya hak apa di sini mengusir? Ini tanahnya Allah. Sama-sama kita mengaji. Kalau kamu tahu kita salah, tegur. Bukan tidak boleh. Allah Ta'ala menyuruh kita sholat, menyuruh taklim, mereka melarang. Nah, wa anna kulla man tadhahara bil khairi was shalah, sesungguhnya orang yang menampakkan dirinya kebaikan wal masyari'il khairiyah, dan juga yaitu menunjukkan proyek-proyek bangunan yang lainnya, la yakunu salihan, tidaklah kita tahu itu orang yang baik, illa man lam yakun lahu sawabiqu fil ijram, kecuali kalau memang sebelumnya dia tidak pernah khianat, tidak pernah menipu. Nah, ya. Makanya kalau ada orang yang baru memberitahu sesuatu, kita harus tasabbut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang mukmin, jika datang orang fasik kok membawa berita, jelaskan dulu. Kamu kemarin bicara apa? Mana wujudnya? Nah, lisan ini lebih tajam daripada
apa? Pedang. Dan banyak orang tengkar karena lisan. Di antaranya pula tengkarnya suami istri karena lisannya. Maka Nabi mengatakan amsik tada. Pegang lidahmu. Wala taqul illa khairan. Jangan bicara kecuali yang baik. Cuma setan selalu membujuk kita, suruh bicara yang jelek. Makanya beliau mensifati man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Kalau si fulan di sana dia bohong, di tempat yang lain itu munafik. Bicara terhadap orang kafir memuji, terhadap orang muslim memuji, ya, ini bukan orang muslim dia. Ya, haula ya ila haula. Kesana mengikuti kesana, mengikuti kesana. Nah, kita harus punya pendirian yang hak, sekalipun kita dicaci. Karena orang mencaci tidaklah mempengaruhi diri kita, dan mereka rugi sendiri. Walam yu'raf minhu illal khair, kecuali apabila tidak diketahui dia ini kecuali yang baiklah, baru kita terima. Dan perlu tabayun, bagaimana sih dengan si fulan itu. Orang ini suka begini, sudah diam, kita enggak perlu untuk berlanjut. Fahadna walakin man kana ma'rufan bisawabiqi sayyi'ah, siapa yang telah dikenal sebelumnya orang itu jelek, wal makayidil khabisa, dan dikenal suka menipu dia, au yadharu alaihi, atau menampakkan dirinya, au ala falatati lisani, atau suka bohong, au ala kalamihi syai'un, atau bicara tidak benar, fa innana na'khudul khadara minhu, waspadalah, wala nankhadi, jangan sampai kita tertipu. Lianna Allah jalla wa ala naha rasulahu ay yusalliya fi makanin u'idda lil maksiyah. Karena Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Ta'ala salat di tempat yang digunakan untuk kemaksiatan, digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Makanya kalau kita masuk masjid, banyak khatib-khatibnya yang nyeleweng, kita cari tempat yang lain. Ya. Hendaknya khatib-khatib yang ahlus sunnah bicara masalah politik bukan di masjid. Masjid yudhkaru fihi ismullah, disebut di dalamnya nama Allah. Karena kita orang mukmin, orang yang masuk masjid orang mukmin. Nah, tidak boleh untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tidak boleh. Dan kita ini umat yang satu, bukan umat yang berpecah belah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, mesti bersatu. Sekalipun kita beda bapak ibu, walaupun kita jauh tempatnya, tapi tersirat dalam hati kita senang. Dan itu terbukti oleh diri kita sendiri. Karena Allah Ta'ala tidak menyelisih janjinya. Innallaha la yuflihul mi'ah. Allah Ta'ala tidak menyelisih janji. Makanya di sini dijelaskan di dalam ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Surat At-Taubah ayat nomor 108. Sungguh masjid yang dibangun di atas takwa yang pertama kali, yaitu Masjid Quba, itu engkau wahai Nabi lebih berhak untuk sholat di situ, sekalipun toh bangunannya yaitu sederhana. Karena makna masjid yang dimaksud adalah orang yang sholat. Sekarang berapa banyak yatabahawna fi bina'il masjid, bermegah-megahan bangun masjid, ya. Nah itu di akhir zaman, yaitu muncul akhir zaman. Berapa banyak masjid dasarnya di atas organisasi golongan, bukan la ala asasil Islam. Ini harus kita waspadai. Dan ini memang kita diuji oleh Allah demikian. Maknanya wa huwa masjidu Quba'in li salahi niyati ahlihi radhiyallahu anhum, yaitu Masjid Quba karena baiknya niatnya orang yang bangun tersebut. Nah, wa fihi,
dalilun ala fadilati Masjid Quba. Ini menunjukkan keutamaan Masjid Quba. Karena itu kalau antum mau umroh jangan lupa hari Sabtu datang ke sana karena ada anjuran sholat di sana. Itu masjidnya beliau, ya, dan juga Masjid Nabawi. Jangan sampai nanti umroh karena kita safar lalu sholat di hotel saja. Berapa banyak orang kita safar nggak perlu ke masjid. Lalu apa maksud kita datang ke masjid? Masjid beliau sholat di situ digandakan 1000. Masjidil Haram 100.000, ya, dan boleh kita sholat pula sunnah, tidak ada larangan. Nah, adapun rukhsah, maknanya rukhsah itu pemberian keringan. Karena itu kalau kita jumpai para ulama sunnah yang datang di tempat kita juga menjalankan sholat sunnah. Wa fadlu ali ridwanullah alaihim, dan juga keutamaan penduduknya, orang-orang yang sholat di situ yang Allah Ta'ala ridhai. Wa anna hadzal masjida baqiya lahul fadlu fil Islam ila an taqumas sa'atu. Sesungguhnya Masjid Quba tetap memiliki kemuliaan, ya, di dalam Islam sampai datang hari kiamat. Padahal kalau kita lihat ya begitu saja bentuknya. Dan makanya mulianya orang sholat adalah di masjid. Dan kita bukan dilihat kalau masjid yang bagus lalu sholatnya mesti tenang, belum tentu. Karena itu kita bangun masjid tidak boleh bermacam-macam sehingga membuat pandangan orang melihat gambar-gambar itu. Demikian juga kita sholat, jangan sampai di pundak kita ini ada gambarnya, ada tulisan yang lainnya, ya. Kalau tempat kerja orang itu jadi marbot nggak apa-apa, dia ini marbot supaya tahu orang. Nah, kita sholat upayakan baju kita yaitu bersih, tidak mengganggu orang yang sedang sholat di belakang kita. Karena Rasulullah SAW pernah sholat ada kelambu. Nah, kelambu itu ada gambar-gambarnya. Inzi'a katanya beliau. Aisyah lepas itu. Tadi saya sholat itu terlupakan oleh gambar itu. Selanjutnya hadis. Wa an Sabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu qala. Ini ulama dulu kalau memberi pelajaran ayat dulu lalu hadis, ya, baru keterangan para ulama. Qala nadhara rajulun ayyan khara ibilan bibuana. Ada orang yang nazar ingin menyembelih unta di tempat buana, menyembelih unta. Nadar itu kalau untuk taat wajib, kalau untuk maksiat hukumnya haram. Tapi orang nadar itu menunjukkan bakhilnya. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak nadar. Nadar rajulun ayyang khara ibilan bibuana. Ada orang yang nadar ingin menyembelih unta di tempat buana. Fas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau nanya. Itu kebaikannya beliau, selalu belas kasihan pada umatnya. Kenapa suka di buana? Kok enggak di tempatmu saja? Faqala, maka menanya beliau. Ini menunjukkan beliau tidak tahu urusan gaib. Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di buana itu ada patung, ya, arca-arca yang disembah oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dulu? Kalau kita, apakah tempat itu dikeramatkan oleh orang-orang musyrik? Nanya dulu. Karena orang sholat harus di tempat yang bersih, tidak di tempat orang-orang maksiat. Qalu la, katanya para sahabat, bukan, tidak ada di situ orang-orang yang nyembah patung, tidak ada pohon-pohon yang dikeramatkan, tidak ada kuburan yang dikeramatkan. Baik. Tanya lagi. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat buana itu dijadikan perayaan tahunan atau perayaan perpekan atau bulanan? Karena hari raya di dalam Islam ada berapa?
dua, Idul Fitri wa Idul Adha. Tidak ada hari raya yaitu 1 Muharram, Rajab. Hari raya Maulid Nabi itu adalah bid'ah, tidak pernah diamalkan oleh beliau. Kalau seandainya diamalkan mesti ada dalil. Wong kencing menghadap kemana itu ada dalilnya. Bagaimana perayaan yang situ rame lalu tidak ada dalil menunjukkan kalau tidak ada dalil tidak boleh diamalkan. Karena ibadah ini bukan pikiran kita tapi dari dalil. Dan menurut asal kita tidak boleh beribadah kecuali sudah jelas dalilnya dari Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika ditanya tidak ada, tempat ini tidak dibuat untuk perayaan, tidak dibuat untuk ulang tahun lahirnya orang, ulang tahun ini dan itu, bukan wahai Nabi. Qalu la, mereka menjawab la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aufi bi nadarika. Silakan kamu tunaikan nadarmu. Karena nadar itu ibadah. Nah, ibadah tidak boleh di tempat di situ banyak orang maksiat. Ya. Hanya kita jumpai kadangkala yaitu masjid atau musala dekat mana itu stasiun atau dekat berhentinya mobil, banyak pencuri. Hati-hati. Walaupun toh itu boleh karena di situ tempat juga kemaksiatan. Kalau kita bisa mencari tempat yang lain itu lebih utama. Fa innahu la wafa'a li nadharin fi maksiatillah. Karena tidak boleh menunaikan nazar yang di situ orang itu maksiat kepada Allah. Ada orang menazar, saya akan mengambil sepeda tetangga saya, tidak boleh. Walaupun sudah bersumpah, tapi dia harus membatalkan. Wallahi besok jam sekian saya akan mencuri sepeda tetangga, tidak boleh. Karena la nadhara fi maksiatillah. Demikian juga kita tidak boleh nadar. Wallahi besok saya akan pergi ke kuburan ibu saya. Karena tidak ada perintah untuk pergi ke kuburan orang tua kita. Yang ada kalau kita banyak kemaksiatan yang lainnya, ingat bahwa kita itu nanti mati akan ditelanjangi, ditutup dengan kain putih, dihadapkan kiblat, tidak dibawakan harta, boleh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kamu ziarah kubur karena banyak orang mengeramatkan Lata wal Uzza wal Manat. Setelah Islam berkembang, mereka mengerti, disilahkan. Suatu saat orang itu kalau mengtomak masalah urusan dunia, suatu saat ziarah kubur. Ya. Tapi bukan ziarah kubur bapaknya ibunya, tidak ada. Ziarah umum. Ini bahwa kami nanti akan seperti ini. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan tidak boleh nazar yang itu bukan milik kita. Itu tadi contohnya. Saya nazar nanti besok akan saya kasih kamu sepeda motor 2, itu sepeda tetangga saya, itu baru beli. Itu bukan milik kita. Nah, tidak boleh. Ya. Jadi nazar tidak boleh maksiat. Tidak boleh nazar yang itu bukan milik kita. Yang jadi pembahasan di sini oleh Al-Imam Ibnu Wahab rahimahullah ta'ala dan dijelaskan oleh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Pertama makna an-nadhar. An-nadhar itu dalam bahasa al-iltizam, mewajibkan diri. Yang sunnah menjadi wajib, yang halal menjadi wajib. Pokoknya begini, nanti kalau saya sembuh saya bernadhar sholat malam 11 rakaat. Asalnya sunnah menjadi wajib karena dia nazar. Tapi nazar yang sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala tidak boleh. Kalau nanti saya sembuh, saya akan sholat berjamaah. Karena sholat jamaah wajib bagi orang yang sifatnya tidak sakit. Nah, ini kadang-kala orang, nanti kalau saya sembuh, saya sholat 5 waktu. Ya walaupun tidak sembuh, kita harus sholat. Ya, ini terkadang manusia bibirnya dibelokkan oleh temannya yang buruk, yaitu syaitan. Adapun menurut istilah nazar itu
ilzamul mukallafi nafsahu. Orang mukallaf mana sudah balik berakal, mewajibkan dirinya ta'atan lillah, untuk taat kepada Allah, lam tujib anhu bi asli syar'i, yang mana tidak diwajibkan oleh Allah. Itu tadi contohnya orang sholat sunnah. Nah, tetapi kita nadar maksiat tidak boleh. Nanti kalau saya sembuh saya akan berdiri memanas di matahari dengan siam, tidak boleh. Karena orang beribadah tidak boleh menyiksa diri. Jadi nazar maknanya orang yang sudah mukallaf mewajibkan dirinya beramal soleh ketika dia mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Contohnya fi sholatin wa siyamin, maknanya siam sunnah, wa hajjin maknanya haji yang sunnah, wa umratin maknanya umrah yang sunnah, wa shadaqatin maknanya sedekah yang sunnah. Ini namanya nazar. Dan nazar ini menurut asal tidak disyariatkan karena menunjukkan bakhilnya seseorang. Di sini dijelaskan wan nadru fil asri ghairu mas'ur. Nazar menurut asal tidak disyariatkan. Tapi kalau kita nazar yang baik wajib, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi orang mukmin itu kalau nazar menunaikan nazarnya. Wala yustakhabbu lil insani annahu yandara li nahyihi sallallahu alaihi wasallam an nadri. Tidak dianjurkan kita ini untuk bernazar karena beliau melarang kita nazar. Wa qala fa innan nadra la ya'ti bi khairin. Nazarmu itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, tapi itu muncul dari orang yang bakhil. Ya. Lebih baik kita ini bersedekah, berinfak. Sekalipun tidak terpenuhi kebutuhan kita, tapi sudah terpenuhi amal kita. Wa fi riwayatin la tanduru, janganlah kamu bernazar. Jika nazar taat tidak dianjurkan, maka nazar haram, hukumnya haram. Nazar nanti bisa akan mukul orang, tidak boleh. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Surat Al-Insan ayat nomor 7. Maknanya kalau orang sudah nazar taat, wajib menunaikan nazarnya. Nah, dan mereka harus takut kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat yang kana syarruhu mustatira, balaknya mengelilingi ke sana kemari. Wa qala ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 29, wal yufu nudurahum, maka orang yang terlanjur nazar wajib dilaksanakannya. Ya. Namun ketika dia tahu bahwa nazar itu dibenci, maka sebaiknya tidak nazar, ya, karena menunjukkan yaitu kebakhilan. Lebih baik orang ketika ketemu musibah yang lain berinfak dulu, berharap ridhonya, berharap pula diampuni dosanya. Adapun dia sembuh atau tidak, orang mukmin sakit dengan bersabar meningkatkan pahala. Sakitnya menghapus dosa. Dia sehat bersyukur pada Allah meningkatkan pahala. Tidak ada ruginya orang mukmin. Karena balak yang menimpa pada orang mukmin menghapus dosa. Dalam satu hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum diuji anaknya, diuji istrinya, hartanya. Fa in radhiya falahur ridha. Kalau dia ridha mendapatkan ujian dari Allah, ya Allah akan ridha. Wa man sakhita fa'ali sukhtu. Barang siapa yang marah, Allah akan marah, karena Allah Ta'ala menghendaki orang diuji itu untuk diketahui siapa yang bersabar dan siapa yang ridha. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu. Apapun yang kamu infakkan,
berupa nafkah yang bagus, ya, yang baik, yang halal. Maka atau yang kamu nadarkan berupa nadar, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahuinya. Ini menunjukkan sebaiknya orang itu berinfak, bukan bernadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nadara ayyuti Allah falyuti'hu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang terlanjur nadar taat pada Allah, maka harus dilaksanakan, karena dia telah mewajibkan dirinya berjanji kepada Allah. Jika kita berjanji kepada manusia harus terpenuhi, bagaimana kita berjanji di hadapan Allah? Kemudian makna yang haram itu maknanya menyembelih. Nahar itu lain dengan yadbahu. Nahar itu biasanya unta atau binatang ternak. Nah, seperti unta, yaitu lembu, sapi atau kambing, itu namanya nahar. Kalau yang lainnya dinamakan yaitu yadbahu, ya ayam atau yang lainnya. Buana tadi orang itu bernadar di buana. Buana maknanya tempat maudhi'un baina Makkah wal Madinah, yaitu tempat antara kota Makkah dan Madinah. Dan dulu itu dengan jalan kaki atau dengan unta. Kalau sekarang ditempuh dengan bis kecepatan 100, itu hanya 4 jam. Kalau jalan kaki bisa 14 hari 14 malam. Itu naik mendaki gunung. Hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah menuju ke Madinah. Dan kita ini serba enak. Sudah enak, tapi saking enaknya malas di masjid. Nah, ini keliru, ya. Qila innahu qaribun min Makkah inda Sa'diyah. Ada lagi mengatakan dekat dengan kota Makkah. Yang penting antara Makkah dan Madinah namanya Buwana. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya mengapa Nabi bertanya? Dalilun 'ala ruju'i ila ahli ilmi. Kita wajib menanya. Jadi kalau kita mau berbuat, jangan berbuat dulu, bertanya dulu. Dalam satu ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Makanya ketika beliau ada orang nadar, beliau tidak tahu urusan gaib kecuali yang Allah Ta'ala beritahukan dalam satu ayat tertentu. Namun secara umum beliau tidak tahu urusan gaib. Tidak tahu beliau kapan meninggal dunia, ada musibah apa. Karena yang tahu ilmu ghaib hanya Allah, alimul ghaibi. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Yang tahu urusan ghaib hanya Allah, kecuali para utusannya yang Allah Ta'ala beri kabar sebagian, bukan semuanya. Nah, ini menunjukkan apa kata beliau? Fasa'ala nabiyyu. Jadi bukan ditegur, jangan ke sana. Nah, keliru. Ditanya dulu, Pak mau kemana? Kadang-kala kita itu terburu-buru menghukumi orang keliru. Ditanya dulu, mau kemana? Ya, karena pertanyaan itu untuk menentukan jawaban kita dan sikap kita. Nah, makanya beliau menanya, hal kana fiha wasanan yu'bad? Apa tempat itu ada patung-patung yang disembah? Ini menunjukkan beliau tidak tahu urusan gaib. Kita pun juga begitu. Jangan menyalahkan seorang kecuali kita sudah tahu sebelumnya. Ya, ada penasihat hukumnya wajib. Yang menunjukkan wajibnya kita selalu menanya. Ya'ni hal kana. Nah, wa anna al-insana la yaqdimu ala syai'in minal ibadati hatta ya'rifa hal huwa masru'un aw ghairu masru'in. Kita tidak boleh beribadah kecuali sudah tahu dalilnya. Nah, orang itu tadi kan ingin kurban di Buana, tapi tidak tahu mengapa harus di Buana. Ya, ketika ada orang sholat, kenapa sholat di sana? Iya, sambil taklim. Nah, ya. Kadang-kadang orang itu sholat keliling, nanti pagi, siang sana, maghrib sana. Nah, paling bagus adalah masjid di dekatnya. Soalnya kalau kita ada maksud bukan hanya sholat tetapi taklim pula, maka kita sholat di mana
kita berada di taklim tersebut. Wal jahiliyah, murad jahiliyah makna makana qabla al-Islam. Jadi sebelum Islam namanya jahiliyah. Adapun sekarang bukan jahiliyah mutlak. Karena Islam sudah ada. Oh, sekarang zaman jahiliyah keliru. Sekarang ada orang jahil. Tapi juga ada orang yang beriman, berilmu. Jahiliyah secara umum adalah sebelum Islam. Nah, ini kalimat yang keliru yang disampaikan menggebu-gebu, ternyata perkataannya keliru. Waqad zalat, dan sungguh sudah hilang kejahilian ini. Walhamdulillah bi bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, begitu yang dapat disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis ini untuk menambah wawasan ilmu kita dan agar kita bisa mempraktikkan diri, terutama kita menasihati ya tetangga kita, saudara kita ketika melakukan sesuatu. Praktikkan hadis ini agar ilmu kita bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk umat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.